Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Matahari terbenam di langit yang jauh, dan puncak gunung disinai oleh matahari terbenam. Itu seperti cahaya budak emas yang bersinar terang. Ada hampir 100 orang berdiri di alun-alun di puncak gunung. Di antara mereka, ada lebih dari 10 kultivator Zenith Heaven. Di antara mereka, 16 adalah pemimpin klan dari 16 klan besar yang sunyi, sedangkan sisanya adalah pemimpin klan terkuat di antara 100 klan teratas. Selain mereka, orang-orang yang tersisa adalah yang paling berbakat dan memiliki garis keturunan paling murni di antara generasi muda suku mereka. Hanya orang-orang ini yang bisa lulus ujian jalan kuno kenaikan dan mencapai puncaknya. Di antara mereka, klan Hunmo memiliki anggota terbanyak, dengan lebih dari 10 orang. Sementara itu, klan kera pemindah gunung memiliki paling sedikit, hanya Yuan Sanbai. Klan Hunmo adalah keturunan utama dari salah satu dari 8 Raja Roh Sejati, Rahu. Klan mereka sangat kuat, dan keseluruhan kekuatan mereka bahkan lebih besar daripada klan Yingma. Mereka adalah kekuatan yang sangat kuat di alam liar. Kepala suku saat ini adalah seorang pria parubaya yang tinggi. Dia mengenakan jubah ungu mencolok yang disulam dengan bunga, dan dia mengenakan baju besi bersisik hitam di bagian atas tubuhnya. Otot-ototnya menonjol, dan dia sepertinya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Fitur wajahnya sangat jelek. Wajahnya sepertinya ditutupi lapisan pelat baja, dan ada paku yang menonjol di mana-mana. Mulutnya yang lebar seperti katak, dan ada kumis pendek berwarna ungu di bawah dagunya yang menonjol seperti jarum baja. Dia tampak agak tegas dan galak. Selain itu, auranya sangat kuat, dan itu sebanding dengan kultivator alam Dewa Surgawi Agung tahap akhir. Pada saat ini, tatapannya menyapu seluruh lapangan, dan sedikit keraguan melintas di matanya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan ke tengah alun-alun dan membungkuk kepada seseorang yang berdiri di tengah. Orang itu mengenakan jubah seputih salju, dan dia tampan. Sikapnya luar biasa. Dia adalah Raja Roh Sejati, Bai Ze. Yang mulia, suku-suku di alam liar telah berkumpul, dan seharusnya tidak ada orang lain yang mendaki jalan kuno 8 alam gurun. Mengapa kita belum memulai upacara pengorbanan darah? Kepala klan Hunmo bertanya. Bai Ze melirik putih kecil yang baru saja bangun dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu satu orang lagi. Dia akan segera datang. Setelah dia selesai berbicara, geraman tertahan datang dari tepi utara alun-alun. Sosok yang menyerupai laba-laba melompat dari tembok gunung dan mendarat di alun-alun. Orang itu tak lain adalah Han Li. Selain menggunakan seni penindasan penjara iblis surgawi dan garis keturunan roh sejati, dia juga menggunakan hukum waktu sebagai pendukung. Hanya setelah menghabiskan 6 jam barulah dia akhirnya mencapai puncak. Putih kecil segera melihat Han Li yang bermandikan cahaya keemasan di puncak gunung, dan segera berlari ke arahnya. Di sisi lain, Liu Leer juga sangat gembira dan segera pergi menyambut mereka. Dengan kilatan cahaya, wujud Han Li yang berkepala 3 dan berlengan 6 benar-benar lenyap, dan dia kembali ke keadaan semula. Namun, penampilan aneh yang dia ubah sebelumnya telah dilihat oleh yang lain, dan aura aneh yang terkandung di tubuhnya juga dirasakan oleh yang lain. Tetua klan kera bergerak gunung yang memiliki alis panjang hanya menyipitkan matanya, tapi dia tampaknya tidak terlalu terkejut. Namun, para pemimpin klan dari klan lainnya sedikit gelisah. Itu adalah umat manusia, mengapa manusia bisa mendaki gunung suci kita? Seorang pria parubaya setinggi sekitar 10 kaki, dengan wajah ungu dan janggut pendek, yang tampak seperti macan tutul dan memiliki sayap hitam di punggungnya. Dia adalah pemimpin klan dari klan Flying Leopard. Klan ini juga dianggap sebagai keturunan Suani, namun tidak semurni klan Yuwu.
Mereka adalah cabang dari patriark klan Yuwu. Meskipun mereka juga salah satu dari 16 klan besar, mereka masih satu generasi lebih muda dari klan Yuwu. Mengapa dia memiliki aura roh sejati, dan bukan hanya satu? Pria lain berkepala elang dan bertubuh pria memegang tombak berteriak keras. Kedua sayap di punggungnya mau tidak mau terbuka sedikit. Ada suara mendesis yang datang dari sela-sela sayap, dan ada percikan perak yang berputar di sekelilingnya. Orang ini adalah pemimpin klan dari klan Raja Wali Petir bersayap perak, salah satu dari 16 klan besar. Setengah dari 16 pemimpin klan besar lainnya juga terkejut dan marah. Mereka semua ingin membunuh Han Li secepatnya. Di antara klan King Yuan, seorang lelaki tua berwajah putih dengan punggung bungkuk hanya mencibir saat melihat ini. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia adalah pemimpin klan dari klan King Yuan. Dia adalah salah satu dari sedikit di antara 16 pemimpin klan-klan besar yang mengetahui identitas Han Li sebelumnya. Cao Tian dan King Zhu berdiri di belakangnya, memandang Han Li dengan kebencian. Bai Ze tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat kemarahan orang banyak meningkat. Harap tenang, rekan Daois Han Li telah diundang oleh Yang Mulia untuk menghadiri upacara tersebut, kata Han Li sambil tersenyum. Li Qima yang berdiri di belakangnya langsung mengerti. Dia mendatangi kerumunan dan Han Li dan mengumumkan dengan keras. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka langsung terdiam. Meski sulit menghilangkan keraguan di hati mereka, tidak ada yang bertanya. Semuanya, jangan khawatir. Teman Han ini adalah teman klan Wilderness. Dialah yang menemukan garis keturunan Raja Mata Tinta Pisiu, salah satu dari 8 raja kuno, dan mengantarnya kembali. Lanjut Li Qima. Jadi itu dia, seseorang di antara kerumunan itu berseru. Jelas sekali bahwa beberapa perbuatan Han Li telah menyebar di antara roh sejati alam liar. Han Li tidak terkejut dengan reaksi penonton. Matanya menyapu seluruh alun-alun, dan ketika pandangannya tertuju pada orang-orang dari klan Mingwu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu dia. Di garis depan klan Chuangwu berdiri seorang pemuda jangkung berambut putih dengan ekspresi muram. Dia mengenakan jubah brokat emas putih dan muda dan tangannya berada di belakang punggung. Dia sedang melihat klan Chuangwu dengan senyum licik. Sekilas Han Li mengenalinya. Dialah yang mencoba merampok inti Tao miliknya. Sekilas dia juga mengenalinya. Keduanya memiliki pemikiran yang sama, musuh pasti bertemu di jalan sempit. Saat Han Li mengalihkan pandangannya lagi, matanya tertuju pada klan Skyfox. Dia menemukan bahwa selain beberapa orang yang telah mendaki gunung, ada sosok familiar lainnya di antara kerumunan tersebut. Itu adalah Husan. Mata Husan bertemu dengan mata Han Li, dan mereka saling mengangguk. Sebelum mereka dapat berkomunikasi, Han Li dipanggil oleh Li Qima dan dibawa ke tengah alun-alun. Salam, Raja Roh Sejati. Han Li menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Bai Ze. Yang terakhir mengangguk sambil tersenyum dan menatap ke langit barat. Dia melihat langit berwarna biru tua, dan banyak bintang telah muncul, memancarkan sinar cahaya redup. Waktunya tepat, upacaranya bisa dimulai. Bai Ze mengangguk dan berkata. Ketika para leluhur mendengar ini, mereka segera mengatur kembali anggota klan mereka dan berkumpul dengan rapi di alun-alun. Bai Ze datang ke depan kerumunan, dan matanya menyapu kerumunan. Pertemuan pengorbanan darah hari ini adalah acara langka dalam perlombaan di alam liar selama ribuan tahun. Ada banyak alasan mengapa pertemuan ini belum pernah diadakan sebelumnya. Sekarang seluruh domain abadi berada dalam kekacauan, dan saya khawatir ini telah mencapai bencana besar dunia yang diprediksi oleh Pixiu bermata tinta. Ras kita di alam liar terlibat di dalamnya, dan sulit untuk menolaknya. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka menjadi bingung. Hanya para leluhur dari berbagai ras yang mengalami perubahan ekspresi secara tiba-tiba. Jelas,
Tidak banyak orang yang tahu tentang ramalan yang ditinggalkan oleh Raja Roh Sejati Mo Yu. Han Li secara alami tidak mengetahui hal ini, tetapi dia secara pribadi telah mengalami perubahan di domain abadi selama bertahun-tahun, jadi dia kurang lebih bisa memahami arti kata-kata Bai Ze daripada beberapa junior di alam liar. Hanya mereka yang mampu mendeteksi dan bersiap menghadapi perubahan di dunia ketika angin baru saja mulai, atau bahkan sebelum angin mulai, yang akan mampu berdiri dengan bangga di depan arus alih-alih terhanyut secara pasif saat angin bertiup, dan guntur tiba-tiba muncul. Xiao Bai berdiri di samping Han Li. Meskipun dia tidak mengerti apa maksudnya, dia tahu bahwa itu adalah ramalan yang ditinggalkan oleh Pixiu bermata tinta, jadi dia mendengarkan dengan sangat hati-hati. Hari ini adalah waktu untuk membuka kuil alam liar dan gerbang darah Asura. Posisi 8 Raja Alam Liar telah lama kosong, dan inilah saatnya untuk memanggil mereka kembali dan mengembalikan kejayaan alam gurun. Bai Ze melanjutkan, matanya bersinar dengan cahaya keemasan. 8 Raja kembali, kembalikan kejayaan. 8 Raja kembali, kembalikan kejayaan. Hanya dengan beberapa kata, kegembiraan dari berbagai ras di hutan belantara langsung tersulut, dan mereka semua mulai berteriak dengan keras. Ketika Han Li mendengar ini, dia sedikit bingung. Mungkinkah pertemuan pengorbanan darah ini adalah semacam upacara pengorbanan untuk memanggil Raja Roh Sejati lainnya yang hilang? Di manakah orang-orang yang melakukan pengorbanan darah dari 16 suku hutan belantara? Bai Ze berteriak. Di antara suku Yingma, Li Qi adalah orang pertama yang melangkah maju. Dia berdiri di depan formasi dengan dada membusung dan penampilan yang mengesankan. Di antara suku Rubah Langit, Liu Leer juga melangkah maju dan berdiri di depan rakyatnya. Kemudian, di antara suku King Yuan, Cheng Shou juga melangkah maju dan maju ke depan. Gadingnya, yang telah dipatahkan oleh Han Li, entah bagaimana telah disambungkan kembali dan tampak seperti baru. Di antara suku Chanwu, pemuda berambut putih dengan wajah muram keluar. Dia berdiri di depan dengan tangan disilangkan. Di antara suku Hunzu, seorang pria jangkung yang mengenakan baju besi berskala hitam keluar. Wajahnya seperti babi hutan, dan bibirnya menonjol, memperlihatkan 3 pasang gigi putih yang melengkung seperti bulan sabit. Dia terlihat sangat ganas. Di antara suku Raja Wali Petir yang bersayap perak, seorang pemuda bertelanjang dada dengan rambut perak runcing berjalan keluar. Ada tanda kilat emas di antara alisnya, dan ada 2 sayap di punggungnya. Mereka sepertinya dililit listrik dan berderak dari waktu ke waktu. Di antara suku kera bergerak gunung, kera putih kecil juga berjalan ke depan dan memandang Han Li. Berdiri di samping Han Li, Xiao Bai ragu-ragu sejenak sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Han Li. Han Li mengangguk padanya sambil tersenyum. Saat itulah Xiao Bai maju ke depan formasi. Penduduk dari 8 suku ini dapat dianggap sebagai keturunan langsung dari 8 Raja Alam Liar. Adapun 8 suku lainnya, seperti suku Tikus Pencapai Surga, suku Naga Berkaki Ratus, suku Ular Pengubah Tulang, suku Kera Berlengan Panjang, dan seterusnya, mereka dianggap sebagai garis keturunan jaminan. Masing-masing dari mereka mengutus 1 orang untuk dijadikan sebagai korban kurban. Semua persembahan korban, ikuti aku ke Aula Suci. Kalian semua tetap di alun-alun dan menunggu formasi diaktifkan, perintah Bai Ze. Baik, Yang Mulia, jawab orang banyak itu. Kemudian, Bai Ze berbalik dan berjalan menuju aula batu melingkar di belakang alun-alun. Li Qima dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dan berjalan menuju aula batu. Pada saat itu, Bai Ze tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat Han Li. Kamu juga harus memasuki aula. Kamu masuk juga. Mata Han Li berkedip karena terkejut saat mendengar kata-kata Bai Ze. Suku-suku di Willlands tidak dapat mempercayai telinga mereka dan menjadi gempar. Bagi mereka, kuil suci Willlands adalah keberadaan yang bahkan lebih sakral daripada Gunung Suci.
Itu adalah sumber iman mereka. Jika mengizinkan manusia seperti Hanli untuk naik ke kuil suci Willens sudah merupakan pelanggaran terhadap keyakinan mereka, maka mengizinkan dia memasuki kuil suci Willens adalah noda bagi keyakinan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Bahkan ekspresi Likima sedikit berubah dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Yang mulia, Anda tidak bisa melakukan ini. Ekspresi pemimpin suku Hunwu berubah saat dia berteriak. Kuil alam liar adalah noda pada garis keturunan nenek moyang kita, para pemimpin suku lainnya juga berteriak. Manusia yang memasuki kuil adalah noda pada garis keturunan nenek moyang kita. Kamu tidak bisa melakukan ini. Berpikir dua kali. Ekspresi Tuan Muda Ras Mangwu dan King Yi juga berubah drastis saat tatapan kompleks muncul di mata mereka. Mereka tidak berpikir bahwa Raja Roh Sejati akan menjunjung tinggi Hanli, dan mereka ragu-ragu apakah mereka harus membalasnya di masa depan. Ekspresi Hanli berubah drastis setelah mendengar keberatan keras ini, dan dia mulai menjadi agak ragu-ragu. Kuil alam liar didirikan oleh saya dan Yuki, Raja Roh Sejati. Saya memiliki keputusan akhir tentang siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Bai Ze hanya menatap mereka dengan cemberut dan berkata acuh tak acuh. Yang mulia, saat semua orang masih berteriak, Bai Ze sudah berbalik dan pergi. Likima dan yang lainnya segera menyusul. Hanli ragu-ragu sejenak tapi tetap mengikuti. Bahkan setelah mereka memasuki kuil batu, suara di belakang mereka masih tidak berhenti. Namun, ketika pintu berat kuil batu itu ditutup, semua kebisingan di luar pun tertutup. Cahaya di dalam kuil itu redup. Hanya ada Anglo di tengahnya. Nyala api berkedip-kedip dan menerangi sekeliling. Hanli melihat sekeliling dan menemukan serangkaian patung batu tinggi berdiri di sekelilingnya. Totalnya ada 8, dan mereka tidak lain adalah Xuan Ni, Zuyan, Rahu, Bai Ze, Kera Gunung Raksasa, Kun Peng, Rubah Ekor 9, dan Pixiu bermata tinta. Di depan setiap patung ada kursi batu. Namun, tempat itu kosong, seolah sudah lama berada di sana. Liu Leer memandangi patung peri rubah ekor 9 di depannya. Dia melihat ke-9 ekor di belakangnya dan merasakan hubungan tidak jelas antara dia dan patung itu. Sedikit kebingungan muncul di matanya. Xiao Bai, sebaliknya, menatap lurus ke arah patung mata tinta Pixiu, melihat penampilannya yang mirip dengan dirinya, tapi tidak peduli seberapa kerasnya mencoba, dia tidak terasa dekat sama sekali, tidak peduli bagaimana kelihatannya, rasanya begitu jauh, sangat aneh. Orang-orang lainnya juga memandang leluhur mereka dengan rasa ingin tahu, hormat, gembira, dan memohon di mata mereka. Patung yang kamu lihat sekarang adalah 8 Raja Roh Sejati di alam liar sejak zaman kuno. Beberapa dari mereka adalah teman dekatku, dan beberapa di antaranya adalah musuh bebuyutanku. Hanya demi kedamaian alam liar kami membangun alam liar ini kuil suci untuk menutup gerbang darah Asura. Sekarang kami telah mengumpulkan kalian semua di sini lagi. Kami perlu menggunakan garis keturunan Raja Roh Sejati di tubuh kalian sebagai kunci untuk membuka batasan, kata Bai Ze sambil tatapannya menyapu patung-patung itu. Kami bersedia mendengarkan perintah Anda, Yang Mulia. Semua orang berteriak serempak. Di antara 8 Raja Roh Sejati, selain Luohu dan Kun Peng penjelajah langit, yang meninggalkan 8 gunung sunyi tidak lama setelah kuil suci dibangun, sebagian besar Raja Roh Sejati lainnya mengalami kemalangan. Nasib mereka telah berubah, dan tidak diketahui apakah mereka semua telah meninggal. Oleh karena itu, setelah bait suci resmi dibuka, kita akan mengetahui berapa banyak dari mereka yang masih hidup. Bai Ze tidak menyembunyikan apapun dari Hanli dan mengungkapkan banyak rahasia Raja Roh Sejati di alam liar. Bagi orang-orang yang hadir, meskipun leluhur yang memberi mereka garis keturunan tidak berbeda dengan keberadaan legendaris,
masih sangat sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa leluhur yang telah memberi mereka kejayaan tertinggi sudah tidak ada lagi di dunia ini. Oleh karena itu, setelah mendengarkan penjelasan Bai Ze, ekspresi hampir semua orang menjadi sedikit serius. Namun, kamu tidak perlu kecewa. Kita dilahirkan dengan segala macam kemampuan bawaan dan hukum langit dan bumi. Bahkan jika kita mati, kekuatan garis keturunan kita akan menyatu dengan hukum waktu, secara bertahap digerogoti oleh Dao Surgawi, tetapi tidak akan hilang sepenuhnya. Oleh karena itu, setelah gerbang darah Asura dibuka, kekuatan yang tersembunyi dalam hukum langit dan bumi akan kembali ke kuil suci. Sebagai pewaris garis keturunan mereka, Anda memiliki kesempatan untuk mewarisi kekuatan mereka dan menjadi Raja Roh sejati yang baru. Bai Ze melanjutkan. Begitu kata-kata ini diucapkan, seolah-olah ada petir yang meledak di hati setiap orang, dan pikiran mereka melonjak tanpa akhir. Menjadi Raja Roh sejati yang baru. Bagi penduduk Willlands, ini mungkin godaan terbesar di dunia ini, bukan? Saat ini, pikiran mereka sedang kacau. Mereka bahkan tidak tahu apakah mereka harus berharap kembalinya Raja Roh sejati atau berharap mereka sudah mati. Tatapan Bai Ze acuh tak acuh. Dia memperhatikan perubahan ekspresi semua orang, tapi ekspresinya tidak berubah. Kenyataannya, dia sangat jelas tentang pemikiran orang-orang ini. Namun, dia tidak akan terpengaruh sama sekali. Ini karena semua ini tidak penting baginya. Api di Anglo di depan kita adalah inti api yang kita 8 nyalakan. Sekarang sudah melemah, itu berarti beberapa orang telah benar-benar mati di dunia ini. Semua keturunan Willlands, maju ke depan dan dengarkan perintah saya, perintah Bai Ze. Mendengar ini, semua orang berjalan maju dan mengepung Anglo. Hanya Hanli dan yang lainnya yang sedikit menjauhkan diri dari mereka. Mereka hanya berdiri tidak jauh di belakang Xiao Bai dan diam-diam mengamati semuanya. Melihat Hanli begitu bijaksana, permusuhan semua orang terhadapnya sedikit berkurang. Namun, menurut mereka, kemunculan Hanli di sini masih sangat tidak perlu dan memalukan bagi kuil suci. Namun, dengan Raja Roh sejati di depan mereka, tidak ada yang berani menunjukkan ketidakpuasan mereka. Tatapan Bai Ze menyapu semua orang dan matanya tiba-tiba menyipit. Dia menyatukan kedua tangannya di depannya dan riak cahaya keemasan muncul di telapak tangannya. Seperti batu yang dilempar ke danau, ia mengembang lapis demi lapis. Cahaya keemasan dimulai dari dasar Anglo dan menyebar ke seluruh tanah seperti bunga teratai, mekar dengan bunga emas. Melihat ini, semua orang tanpa sadar menghindar ke belakang. Mata Hanli menyipit saat dia melihat ke tanah. Dia melihat bahwa bunga emas sebenarnya terkondensasi dari rune yang padat. Aura dari rune sangat unik. Saat semua orang merasakannya, mereka merasa seolah-olah garis keturunan mereka terhubung dengannya. Kaki mereka sepertinya telah berakar dan terhubung erat dengan tanah. Kaki Hanli membeku dan kemudian dia menemukan bahwa dia sebenarnya terhubung ke tanah sama seperti orang lain. Setelah kejutan awal, Hanli dengan cepat menemukan bahwa kekuatan ini bukanlah kekuatan pembatas yang dipaksakan oleh dunia luar. Sebaliknya, itu adalah kekuatan tarik-menarik dari garis keturunannya yang terhubung ke tanah. Jika dia dengan paksa memutuskan hubungan garis keturunan ini, bukan tidak mungkin untuk menghilangkannya. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, Hanli memutuskan untuk mempertahankan hubungan ini karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa garis darah roh sejati di tubuhnya sangat dekat dengan hubungan ini. Setelah itu, bunga rune mekar, dan bintik cahaya keemasan muncul dari tanah. Dengan sangat cepat, itu memenuhi seluruh aula, menerangi sekeliling hingga menjadi kabur. Patung 8 Raja Roh sejati di sekelilingnya ditutupi lapisan bubuk emas berpendar dan diselimuti lapisan cahaya. Mereka tampak seperti patung dewa. Melihat ini, mata Bai Ze memancarkan sedikit kenangan. Dia berjalan ke patungnya dan perlahan duduk. Sekarang,
Masing-masing dari kalian ambil setetes Origin Blood Essence kalian dan buang ke dalam Anglo, katanya. Mendengar ini, semua orang mengulurkan tangan mereka tanpa ragu-ragu dan memaksakan setetes Origin Blood Essence keluar. Aula itu sunyi, dan suara tetesan darah terdengar jelas. Saat tetesan esensi darah yang mengandung garis keturunan 8 Raja Roh Sejati jatuh ke dalam tungku berwarna merah tua, kumpulan api emas tiba-tiba melonjak, dan sosok ilusi muncul di dalamnya. Han Li melirik dan melihat bahwa bayangan yang muncul dalam api adalah tubuh asli dari 8 Raja Roh Sejati. Sebelum dia pulih dari keterkejutannya, sebuah cahaya menyala di Anglo, dan 8 proyeksi api terbang keluar darinya. Mereka terbang menuju 8 patung di sekitarnya, dan langsung memasuki glabela patung tersebut. Setelah itu, 8 patung itu bergetar hebat dan mengeluarkan cahaya menyilaukan dengan berbagai warna, menerangi seluruh aula batu. Pada saat yang sama, jalur kuno 8 gunung sunyi dipenuhi dengan gelombang cahaya yang melesat ke langit dan memenuhi langit. Di atas langit malam, 8 hantu besar roh sejati muncul dan menduduki 8 posisi. Mereka mengaum dengan kepala terangkat atau melompat ke langit. Masing-masing dari mereka liar dan sulit diatur, dan aura mereka yang luar biasa. Ketika orang-orang dari berbagai klan yang tersisa di alun-alun di puncak dan para penggarap yang berhenti di tengah gunung melihat ini, mereka semua berlutut dan berdoa. Tidak ada yang memainkan lonceng menyerang surga di puncak dan gendang binatang kui di kaki gunung, tetapi mereka terus membunyikannya sendiri. Lagu perang Wildlands yang kuno dan jauh tiba-tiba terdengar di seluruh dunia. Aura yang kuat melonjak dari puncak dan menyebar hingga ribuan kilometer. Di kaki gunung, kota Barenzen sudah terang benderang. Saat ini, baik di jalanan maupun di pemukiman, jutaan anggota suku Wildlands berlutut dan berdoa seperti orang-orang di gunung. Saat semua orang bersemangat dan tidak bisa tenang, perubahan tiba-tiba terjadi. Di langit malam di atas 8 pegunungan terpencil, proyeksi kera gunung raksasa tiba-tiba kabur sebelum menghilang. Sebaliknya, api suci yang terbang ke dahi patung kera gunung raksasa di kuil Wildlands bergetar dan menghilang. Bubuk emas berpendar yang berkumpul di tubuhnya juga tersebar dan meredup sepenuhnya. Segera setelah itu, serangkaian reaksi berantai terjadi. Nyala api di antara alis patung-patung lain di aula semuanya terbang kembali ke Anglo merah tua dan patung-patung itu meredup satu demi satu. Melihat ini, semua orang di alun-alun merasa seperti disambar petir. Mereka semua memelototi tetua klan Mountain Moving AP yang memiliki alis panjang. Runtuhnya Raja Roh Sejati dimulai dari kera gunung raksasa. Jelas sekali bahwa penerus garis keturunan yang mereka pilih tidak memenuhi syarat.